Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul My Sweet Dear, drama miniseries Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021. Drama yang memiliki 8 episode ini mengisahkan tentang dua koki tampan, muda dan berbakat yang bersaing dengan karakter masing-masing untuk menduduki posisi kepala chef di sebuah restoran terkenal. Namun dari persaingan dan permusuhan mereka, timbullah persahabatan dan rasa kasih sayang. Begitulah sekilas gambarannya. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Yoo Do-kyun adalah seorang star chef muda yang bekerja di Laura Dining atau sebuah restoran Italia ternama di Korea Selatan. Berkat bakat kulinernya, restoran itu sangat terkenal dan bahkan telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi. Do-kyun memiliki gaya yang tegas dan ia sangat disegani oleh karyawan yang lainnya. Bahkan ada beberapa resep di mana hanya dia yang tahu cara membuatnya. Hingga suatu saat, Do-kyun dipanggil oleh salah satu pelayan restoran untuk menghadapi seorang pelanggan. Nama pelanggan itu adalah Choi Jung-woo. Do-kyun sempat takut jika pelanggan itu mengkomplain makanannya. Namun, Jung-woo malah meminta dia untuk mencoba makanannya dengan menyuapnya. Do-kyun sempat enggan tetapi ia terpaksa melakukannya. Dan ia tidak mendapatkan rasa yang janggal pada makanannya. Ia pun menanyakan apa maksud dari Jung-woo. Namun Jung-woo membalas agar ekspresi antara mereka berdua jangan terlalu serius. Do-kyun heran mendengarkannya. Jung-woo pun hendak pergi tetapi ia menarik dan memperbaiki ikatan celemeknya Do-kyun. Ia juga memberitahukan kalau mereka akan lebih sering bertemu. Do-kyun benar-benar heran dan bingung saat itu. Sementara pemilik restoran yang bernama Laura Kim merasa tidak puas dengan ulasan pelanggan mengenai restorannya. Meski Do-kyun telah berjasa atas nama baik restorannya, namun Kim masih merasa tersaingi dengan restoran yang lainnya. Ia pun memanggil Do-kyun datang ke kantornya. Ia memberitahukan ambisi besarnya untuk bisnisnya. Ia menginginkan restorannya memiliki pendekatan yang baik dengan pelanggan dan hidangan yang lebih trendy. Selama ini, ia menganggap Do-kyun sangat kaku dengan pelanggan. Do-kyun tidak setuju dengan visinya itu. Ia lebih memilih untuk tetap berpegang pada resep tradisionalnya. Laura sedikit kecewa mendengarkannya. Ia pun mengingatkan Do-kyun untuk bisa mengubah caranya atau ia akan melakukan sesuatu. Esok harinya, Jung-woo tiba-tiba muncul di restorannya Laura. Ia menyelinap ke dapur dan salah satu karyawannya yang bernama Jae-hoon terkejut melihatnya. Ia mengira kalau Jung-woo adalah seorang pelanggan dan melarangnya berada di sana. Ia meminta Jung-woo kembali ke dining namun Jung-woo menolaknya. Tak lama, Laura pun muncul menyambut Jung-woo. Ia terkesima karena Jung-woo datang lebih awal. Ternyata Laura akan mempekerjakan Jung-woo di restorannya. Jae-hoon sempat heran dan tidak yakin kalau Jung-woo akan menjadi atasannya. Saat itu juga, seorang pelanggan memesan menu spesial dari Do-kyun. Sementara, Do-kyun libur di hari itu. Jae-hoon dan karyawan yang lainnya pun kewalahan untuk menerima pesanan itu. Jung-woo menanyakan mengapa mereka tidak bisa membuatnya. Jae-hoon pun memberitahukan kalau menu itu hanya bisa dibuat oleh Do-kyun. Jung-woo sempat heran mendengarkannya. Ia pun mengingat rasa saat ia mencicipi menu spesial yang dibuat oleh Do-kyun. Setelah itu, ia pun meminta Jae-hoon menerima pesanan itu. Jae-hoon sempat ragu dan memberitahukan kalau pelanggan itu bisa membedakan mana masakan Do-kyun atau tidak. Namun, Jung-woo tetap yakin bisa membuatnya. Ia terlihat ceria saat memasak. Selain itu, ia juga memiliki karakter yang gesit, manis dan lembut, berbeda dengan karakternya Do-kyun. Meski begitu, Jae-hoon masih belum yakin melihatnya. Ia terlihat panik dan langsung menelpon Do-kyun untuk datang ke restoran. Do-kyun pun datang ke restoran itu. Ia heran melihat Jung-woo bekerja di dapurnya. Ia marah karena sangat sensitif dengan harum parfum yang digunakan oleh Jung-woo. Namun, Jung-woo dengan santai mendekatinya dan memperkenalkan diri dengan baik. Namun Do-kyun menolak salamnya. Ia menanyakan ngapain Jung-woo di sana. Jung-woo pun memberitahukan kalau hari itu adalah hari pertamanya bekerja. Ia mendekatkan tubuhnya kepada Do-kyun agar Do-kyun memiliki kesan pertama yang baik dengan harum parfumnya. Do-kyun malah marah melihat masakannya ditiru. Ia memarahi semua karyawan di sana karena mempersilahkan Jung-woo sembarangan di dapur mereka. Jung-woo berusaha menenangkannya dan memberitahukan kalau mereka telah melarangnya. Ia meyakinkan Do-kyun kalau pelanggan tidak akan komplain dengan masakannya. Do-kyun menarik tubuhnya dan memintanya untuk pergi. Ia masih menganggap kalau Jung-woo hanya bercanda dipekerjakan di sana. Saat ia mengancam akan mengusir Jung-woo dengan paksa dari dapurnya, Jung-woo pun mengatakan kalau mereka akan bersaing menguasai dapur itu. Do-kyun heran mendengarkannya. Pertikaian mereka pun terhenti saat Jae-hoon meminta mereka untuk membuat beberapa porsi menu spesial yang baru saja dipesan oleh pelanggan. Mereka pun sama-sama membuat pesanan itu namun menyajikannya dengan cara yang berbeda. Jung-woo meminta Do-kyun untuk mencoba masakannya.
Dokyun mencobanya dan sempat terkesima. Tetapi ia tidak terima resep rahasianya ditiru dan ia pun langsung membuang hidangan yang dibuat oleh Jungwoo. Setelah itu, Laura akhirnya berbicara kepada keduanya. Ia menjelaskan niatnya untuk mengubah gaya restorannya agar terlihat lebih trendy. Dia ingin Dokyun dan Jungwoo bersaing dalam sebuah kompetisi memasak yang akan dilakukan sebulan mendatang. Mereka ditugaskan untuk merancang hidangan baru masing-masing buat restorannya. Pemenangnya akan menjadi koki utama dalam restoran itu, sedangkan yang kalah akan diberhentikan. Mau tidak mau, Dokyun menerima tantangan itu dan ia yakin bisa mengalahkan koki pendatang baru seperti Jungwoo. Meski begitu, ia terlihat sedikit khawatir. Suatu saat, Jae-hoon datang mendekati Dokyun yang sedang duduk termenung di belakang restorannya. Jae-hoon dan karyawan yang lainnya selalu berusaha mencuri perhatian darinya dan berlomba membawakan minuman untuknya. Saat mereka membicarakan karakternya Jungwoo, Jungwoo pun tiba-tiba datang dan bergabung bersama mereka. Ia meminta agar setiap mereka memiliki hubungan yang baik. Namun Dokyun tidak setuju dengannya dan ia langsung memilih pergi. Meski merasa cuek, namun Dokyun masih penasaran dengan Jungwoo. Ia pun mencari informasi tentangnya dari seseorang. Ia akhirnya mengetahui kalau Jungwoo hanyalah koki amatiran yang lebih suka mengikuti resep-resep terkenal dari koki lain. Jungwoo bukanlah lulusan dari tata boga, melainkan ia hanya memiliki pengalaman memasak di luar negeri termasuk Bali. Temannya itu pun meminta Dokyun untuk berhati-hati dengan Jungwoo. Esok harinya, Jungwoo datang terlambat ke restoran. Tetapi ia datang membawakan celemek baru untuk semua rekannya termasuk Dokyun. Yang lainnya menyukai celemek itu karena terlihat lebih kasual. Tetapi Dokyun menolak memakainya. Karena hubungan antara Dokyun dan Jungwoo kurang akur, bos mereka pun mengatur sebuah makan malam untuk semua karyawannya. Hal itu dilakukan agar kedua koki memiliki chemistry yang baik. Mereka sambil minum saat itu. Namun Dokyun menolak ikut bersulang karena kurang suka dengan Jungwoo. Ia bahkan sempat meminta untuk pulang duluan, tetapi rekannya berusaha menahannya. Jungwoo juga mengatakan kalau ia bersedia mentraktir tambahan minum buat mereka. Rekannya sangat senang mendengarkannya dan mereka membujuk Dokyun untuk kembali duduk. Saat itu juga, Jae-hoon menanyakan mengapa Jungwoo bisa mengikuti resep rahasianya Dokyun. Jungwoo pun menjawab dengan mengatakan bahwa rasa adalah sebuah ingatan yang bisa dikenang dari seseorang. Mendengarkan hal itu, Dokyun pun mengatakan apa yang telah ia ketahui tentang Jungwoo. Ia menuduh Jungwoo tidak mempunyai dasar memasak dan melakukannya dengan setengah hati. Jungwoo tersinggung mendengarkannya, namun ia memilih untuk tidak bertengkar di momen makan malam mereka. Yang lainnya juga ikut menghentikan pertengkaran itu dan meminta anggota baru mereka untuk bernyanyi. Jungwoo pun tidak keberatan untuk bernyanyi. Rekannya merasa kagum melihatnya karena bukan hanya pintar memasak, namun Jungwoo juga pintar bernyanyi. Dokyun menikmati lagunya dan tak sadar meneguk minumannya beberapa kali. Ia akhirnya mabuk dan tiba-tiba kepalanya jatuh terbanting ke atas meja. Yang lainnya merasa panik dan takut kebiasaan buruknya Dokyun kembali kumat. Saat Dokyun sadar dan memukul mejanya kuat-kuat, yang lainnya pun langsung pergi berlari meninggalkan Dokyun bersama Jungwoo. Jungwoo heran melihat mereka pergi begitu saja. Dokyun pun mulai berkata-kata tentang Jelly. Ia langsung menerkam tubuhnya Jungwoo dan menggigit telinganya. Untungnya, ia langsung pingsan dan Jungwoo akhirnya menggendongnya untuk tidur di rumahnya. Di atas tempat tidur, Dokyun dengan setengah sadar mengeluarkan kata-kata yang ia pendam selama ini. Ia benar-benar cemburu dengan Jungwoo dan menganggapnya sebagai musuhnya. Karena takut telinganya digigit kembali, Jungwoo menutupi mulutnya Dokyun dengan masker. Ia juga menggunakan headsetnya dan menyelimuti Dokyun dengan baik. Esok harinya, Dokyun heran saat terbangun di tempat yang tidak biasanya. Ia juga heran dengan masker yang menutupi mulutnya. Ia pun mengintip Jungwoo yang sedang memasak di dapurnya sambil mendengarkan musik lewat headsetnya. Namun saat Dokyun bergegas untuk pergi, Jungwoo tetap melihatnya. Jungwoo melarangnya untuk langsung pulang sebelum menghilangkan rasa pusingnya terlebih dahulu. Ia meminta Dokyun bersih-bersih terlebih dahulu dan Dokyun tidak menolaknya. Saat menunggu Jungwoo yang sedang menyiapkan sarapan, Dokyun pun melihat dan membaca beberapa buku tentang memasak yang terletak di atas mejanya Jungwoo. Ia pun menyadari kalau Jungwoo memang berniat untuk memasak dan berusaha mendalaminya. Setelah itu, Jungwoo pun menyajikan makanan pedas untuk menghilangkan rasa pusingnya Dokyun. Dokyun heran dari mana ia mengetahui hal itu. Jungwoo pun membalas kalau ia harus mengetahui selera lawannya sebelum bersaing. Namun, saat ia meminta Dokyun untuk menilai hidangannya, Dokyun langsung mengangkat hidangan itu kembali ke atas kompor. Ia menambahkan bumbunya kembali ke dalam masakan itu. Jungwoo hanya diam memperhatikannya. Rasa makanannya pun lebih enak setelah itu. Dokyun kembali merendahkan Jungwoo, namun Jungwoo menerima kritiknya. Mereka akhirnya menikmati makanan itu bersama-sama.
Jungwoo mengikuti Do-kyun saat hendak berangkat ke tempat kerja. Ia menawarkan Do-kyun menaiki mobilnya. Tetapi Do-kyun menolak dan mengatakan kalau mereka tidak pantas berangkat kerja bersama-sama. Jungwoo pun membalas ucapannya dengan mengatakan kalau mereka juga tak pantas menggigit telinga satu sama lainnya. Do-kyun pun menyadari apa yang dilakukannya tadi malam. Karena tetap didesak, Do-kyun pun akhirnya memasuki mobilnya Jungwoo. Di dalam mobil, ia juga heran karena Jungwoo senang mendengarkan podcast tentang memasak. Jungwoo pun mengakui kalau ia banyak belajar memasak dari YouTube dan podcast. Di tempat kerja, salah satu karyawan restoran yang bernama Eugene menceritakan tentang backgroundnya Jungwoo kepada Do-kyun. Ia mengingatkan Do-kyun berhati-hati agar resepnya jangan sampai ditiru oleh Jungwoo. Jungwoo mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi saat itu, Do-kyun memberitahukan Yejun bahwa hal itu hanyalah sebuah rumor. Ia pun meyakinkan Yejun kalau resep barunya tidak akan gampang diikuti oleh siapapun. Setelah itu, Do-kyun pergi ke gudang pendingin stok makanan. Ia tak lupa menggunakan sebuah pengganjal untuk menahan pintu itu agar ia tidak terkunci di dalam. Tak lama, Jungwoo datang mengikuti dan juga memasuki gudang itu. Ia tidak menghiraukan ganjalnya dan mereka pun terkunci di ruangan itu. Mereka juga tak membawa handphone masing-masing. Do-kyun marah dan menanyakan ngapain Jungwoo masuk ke dalam ruangan itu. Jungwoo pun terus terang mengatakan kalau ia sengaja mengikuti Do-kyun untuk mengetahui bumbu rahasianya. Mereka masih di ruangan itu hingga merasa kedinginan. Jungwoo memberikan celemeknya kepada Do-kyun untuk menghangatkan tubuhnya. Mereka pun berbincang sejenak. Setelah itu, Jungwoo perlahan mendekap tubuhnya Do-kyun. Do-kyun sempat merasa risih, namun karena rasa dingin yang mencekam, ia pun pasrah dipeluk. Setelah kejadian itu, Do-kyun mulai memberanikan diri menanyakan keadaannya Jungwoo lewat SMS. Namun, Jungwoo tidak langsung membalasnya karena menerima telepon dari Laura. Do-kyun pun menyesal mengirim pesannya karena Jungwoo hanya membacanya namun tidak membalasnya. Laura menelpon Jungwoo untuk menanyakan perkembangannya dengan Do-kyun. Ia pun menekan Jungwoo agar segera bisa mengetahui resep rahasianya Do-kyun. Jungwoo akhirnya mengikuti Do-kyun saat Do-kyun mencari hewan laut seperti kerang untuk dijadikan resepnya. Meski sempat heran diikuti, namun Do-kyun mulai tidak merasa keberatan mengajak Jungwoo mengikutinya. Tetapi Jungwoo tak bisa segigih Do-kyun yang bersemangat mencari hewan lautnya. Jungwoo kelelahan dan hanya menatapi wajahnya Do-kyun. Do-kyun pun heran karena Jungwoo tidak mendapatkan apa-apa. Jungwoo terkejut dan ketakutan saat Do-kyun menunjukkan gurita yang berhasil ia tangkap. Do-kyun pun menyadari kalau Jungwoo adalah seorang penakut dan ia pun menakut-nakutinya dengan gurita itu. Ia mengejar Jungwoo hingga keduanya kelelahan di atas pantai. Tak lama, Jungwoo membantu Do-kyun untuk berdiri. Ia tak enggan mengajak Do-kyun untuk berselfie dengannya. Setelah itu, Jungwoo membujuk Do-kyun untuk bersantai di pantai, dan Do-kyun tidak menolaknya meski ia sempat merasa enggan. Saat hendak berjemur, Do-kyun enggan membuka bajunya seperti Jungwoo. Jungwoo berbaring sambil menggunakan rebengnya dan menatap ke arah Do-kyun. Do-kyun mengira dia tertidur dan ia pun membalas menatap wajahnya. Ia terkejut saat Jungwoo menyadarinya, dan berusaha menutupi perilakunya itu. Jungwoo pun mengajaknya berenang ke laut. Mereka bermain di sana sambil siram-siraman. Setelah beberapa saat, mereka kembali bersantai sambil menikmati sunset. Do-kyun sangat menyukai tempat itu dan berharap suatu saat ia bisa membuka restoran di sana. Mereka pun sejenak memperbincangkan hal itu. Setelah beberapa saat, Jungwoo mendengarkan Do-kyun bersiul mengikuti nada lagu yang pernah dinyanyikannya. Ia menyadari kalau Do-kyun menyukai lagu itu dan ia pun mengikuti nadanya. Sambil mengikuti nada itu, mereka juga mulai saling mendekatkan jari masing-masing.